Selamat malam sahabat Teko Cuan semuanya, bagaimana kabar kalian di akhir pekan ini? Saya berharap kalian semua baik-baik saja dan sehat selalu. Nah, malam hari ini saya ingin spill lagi dua buah saham yang menarik yang bisa kita pantau bahkan mungkin kita perdagangkan di minggu yang akan datang. Saham yang pertama yaitu TOWR atau Sarana Menara Nusantara Tbk. Kalau kita melihat chart dari saham TOWR ini, kita bisa tahu bahwa harga saham TOWR sudah terkoreksi sangat dalam dari sejak akhir Januari hingga di awal Juni, tepatnya tanggal 8 Juni. Dan kalau kita melihat histori dari saham TOWR ini, sesungguhnya saham TOWR ini sudah terkoreksi kurang lebih 80% lebih dari harga ATH-nya. Jadi harga saham TOWR saat ini boleh dibilang sudah sangat murah. Dan saya melihat di chart ini juga ada perubahan yang cukup berarti dalam saham TOWR. Kalau kita melihat di tanggal 9 Juni ini, ada candle bullish hijau yang mendorong harga saham TOWR kembali naik ke atas. Bahkan sampai dengan tanggal 17 Juni, kita bisa melihat ada pergerakan yang positif dari saham TOWR. Dan kalau kita melihat indikator volumenya juga menunjukkan adanya peningkatan volume. Jadi secara price action ini cukup valid. Nah, sejak saat itu harga saham TOWR kembali bergerak koreksi, turun sedikit, menyentuh area level Fibonacci 50,0% dan bergerak sideways. Tetapi dalam 2 hari perdagangan terakhir, saham TOWR kembali bangkit dengan volume yang kembali naik di atas rata-rata hariannya. Dan kalau kita lihat pada perdagangan hari Jumat kemarin, harga saham TOWR naik sebesar 5,13% dan ditutup di harga 410. Kenaikan harga saham TOWR ini juga disertai dengan adanya akumulasi yang besar dari beberapa broker top. Nah, untuk minggu yang akan datang kita akan memantau apakah saham TOWR ini bisa naik lebih tinggi lagi, dan kalau saham TOWR ini bisa naik lebih tinggi lagi, harga TP atau harga untuk taking profit ada di area supply order block-nya di area 468 sampai 476. Jika ini berhasil ditembus juga, maka harga saham TOWR akan kembali naik sampai menuju area supply order block yang kedua di area level harga 500 sampai 510. Nah, saya melihat bahwa harga saham TOWR ini kemungkinan besar masih berpotensi untuk naik karena kenaikan pada hari Jumat kemarin ditandai juga dengan adanya change of character atau indikasi awal dari perubahan arah tren dari downtrend menjadi uptrend. Kita harapkan bersama bahwa harga saham TOWR ini bisa kembali meningkat di minggu yang akan datang. Nah, saya coba mengajak kalian semua juga untuk melihat secara fundamental perusahaan ini. Kita bisa melihat bahwa harga saham TOWR ini betul-betul sudah sangat murah, dan meskipun murah bukan murahan. Kenapa? Karena saham ini secara fundamental cukup bagus. Kalau kita bisa melihat bahwa laba bersihnya dari tahun ke tahun cukup stabil, sementara untuk valuasi sendiri juga diperdagangkan dengan sangat murah, dengan PE ratio di kisaran 6,44, masih di bawah 10, dan juga untuk PBV atau price to book value-nya masih 0,87 di bawah 1. Kesimpulannya saham TOWR ini secara valuasi juga masih murah. Jadi itu sekelumit tentang saham TOWR, dan kita akan lanjut kepada saham yang kedua yaitu saham KLBF. Nah, saham KLBF atau Kalbe Farma Tbk ini juga sama, sudah mengalami penurunan yang sangat dalam sejak market crash kemarin. Bahkan dari harga ATH-nya, harga saham KLBF ini sudah turun kurang lebih 70% lebih. Dan kalau kalian perhatikan dari history chart-nya ini, harga saham KLBF sekarang ini sudah ada di bawah harga saham pada waktu zaman COVID kurang lebih 6 tahun yang lalu. Boleh dibayangkan betapa murahnya harga saham KLBF ini. Dan kalau kita lihat secara chart-nya, kita bisa melihat bahwa sudah mulai ada pergerakan yang positif dari harga saham KLBF ini. Di sini saya menggunakan pattern harmonik atau harmonic pattern tipe ABCD, A, B, C, dan D. Di sini kita bisa melihat bahwa secara pergerakan harmoniknya, harga saham KLBF ini bergerak cukup positif dan sekarang sedang menuju target
taking profitnya di area potensial reversal zone di level harga 845 sampai 885. Sempat juga ada demand order block di sini. Demand order block ini adalah satu area yang penting di mana kita bisa melihat jejak dari smart money atau institusi dalam menempatkan order buy dalam jumlah yang cukup besar. Nah, jejak dari smart money tersebut bisa digunakan sebagai area untuk entry. Seperti kita lihat, harga saham KLBF sempat naik, kemudian turun, koreksi, dan menyentuh kembali area demand order block ini, harga kemudian mantul kembali. Jadi kita bisa melihat bahwa area demand order block ini bisa menjadi support yang kuat untuk saham KLBF. Dan dengan kenaikan ini di minggu yang akan datang berpeluang untuk mencapai area taking profitnya di level harga 845 sampai 885. Sementara di atasnya juga ada area supply order block, di mana di area harga ini kemungkinan ada tekanan seller yang cukup besar sehingga menahan pergerakan harga dari KLBF. Nah, untuk broker summary sendiri kita bisa melihat bahwa kenaikan di perdagangan hari Jumat kemarin disertai juga dengan akumulasi yang cukup besar dari beberapa broker topnya. Dan secara volume juga menunjukkan sesuatu yang positif, di mana dalam 2 hari terakhir perdagangan, bahkan mungkin dalam 1 minggu terakhir, volume perdagangan dari saham KLBF ini semakin meningkat hari lepas hari. Ini tentunya satu indikasi yang positif, dan untuk price action sendiri cukup valid. Nah, kembali kita lihat sekelumit tentang fundamental dari saham KLBF ini. Kalau kita melihat dari tahun ke tahun, laba bersih dari saham KLBF ini semakin meningkat walaupun harga sahamnya terkoreksi begitu dalam, tetapi laba bersihnya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Ini tentunya sangat disukai oleh para investor dan juga trader yang memperhatikan betul-betul tentang kondisi keuangan dari perusahaan. Dan kalau kita melihat dari sisi valuasi juga cukup murah, diperdagangkan dengan current PE ratio-nya 8,64 masih di bawah 10, dan juga untuk PBV, price to book value-nya masih di angka 1,46, masih tergolong wajar tapi dalam kategori murah menurut saya. Sementara kalau kita melihat dari analisis pergerakan harga saham KLBF 5 tahunannya, untuk PE band-nya sendiri diperdagangkan jauh di bawah PE band -2 ya. Ini jadi boleh dibilang cukup murah, bahkan boleh dibilang sangat murah. Kemudian untuk PBV band-nya juga dalam kategori 5 tahunannya diperdagangkan di bawah -2 PE standard deviation-nya ya. Jadi sama seperti PE band-nya tadi, sama-sama diperdagangkan di -2 PE standard deviation. Jadi ini menunjukkan sesuatu tanda bahwa harga saham KLBF ini sudah sangat murah. Dan kalau kita lihat dari pergerakannya chart tadi, kita bisa mengetahui bahwa ada pergerakan yang positif di saham ini. Nah, teman-teman, itu mungkin sekelumit tentang dua saham yaitu TOWR dan KLBF yang saya nilai cukup positif dan bisa kita pantau. Bahkan kalau ada kesempatan yang tepat, kita bisa entry di saham tersebut dan kita bisa hold sampai mencapai target yang kita inginkan. Nah, bagaimana dengan teman-teman sekalian? Apakah sudah punya trading plan untuk minggu yang akan datang? Jangan khawatir, kalau kalian betul-betul sudah menganalisa dengan sangat baik, kalian begitu sangat yakin, punya conviction yang bagus, kalian bisa entry, tetapi tetap harus memperhitungkan resiko dari apa yang kalian tradingkan tersebut. Demikian penjelasan atau spill dua saham yaitu TOWR dan KLBF yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Di kesempatan yang lain saya akan kembali spill saham-saham yang menarik supaya kita bisa sama-sama seruput cuan. Jadi, salam cuan semuanya.